warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Nasir Ahmadika, mahasiswi dari STAI Alikma 2, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang berNIM 0320240004. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Kontemporer. Baik teman-teman, video ini akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Namun sebelum saya membahas bagaimana sistem pendidikan yang ada di Timur Tengah, Eropa, dan Asia, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu yang dinamakan dengan sistem dan pendidikan. Pertama, pengertian dari sistem. Kata sistem ini berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan bahasa Yunani, yaitu sustema, yang mana bermakna sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan. Dalam kamus KBBI, yang namanya sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Ia berkarakteristik saling bergantung, terorganisir, dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, dan bersifat dinamis. Yang kedua adalah pengertian dari pendidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang namanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk apa? Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dari pengertian keduanya sudah jelas bahwasanya yang namanya sistem pendidikan adalah suatu cara yang berisikan komponen-komponen pembelajaran seperti metode, model, dan strategi yang mana saling berkaitan, yang digunakan untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan dari pembelajaran. Di sini kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sistem pendidikan yang ada di Timur Tengah. Sistem pendidikan yang ada di Timur Tengah ini sangat bervariasi antar negaranya, yang mana pada umumnya mencakup pendidikan tingkat dasar, pendidikan tingkat menengah, dan sekolah tinggi atau universitas. Dengan banyak negara yang menekankan pendidikan keagamaan dan pemisahan gender di sekolah, seperti sistem pendidikan yang ada di negara Mesir, Arab Saudi, Iran, Sudan, dan Turki. Negara-negara yang saya sebutkan tadi memiliki sistem yang sama pada tingkatan-tingkatannya, yaitu dasar, menengah, dan tinggi, karena kelimanya merupakan cakupan wilayah di Timur Tengah. Namun tetap saja terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat teman-teman lihat di masing-masing negara tersebut. Nah, untuk melihatnya, teman-teman bisa menjeda atau mempost video di PowerPoint bagian yang ini. Silahkan teman-teman postnya dan membacanya. Kita beralih ke sistem pendidikan di Eropa. Dari banyaknya negara di Eropa, Finlandia dalam beberapa dekade terakhir mentransformasi sistem pendidikannya menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Hal ini terjadi menurut Anies Baswedan dikarenakan Finlandia menganut apa yang ditulis dan diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi maksudnya, apa yang ditulis dan diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai sistem pendidikan ini sudah ada dan dijalankan oleh negara Finlandia secara konsisten, sehingga menjadikan pendidikan yang ada di sana sistemnya adalah yang terbaik di seluruh dunia. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat kembali mempost video di bagian PPT ini. Di sini menjabarkan bagaimana sistem pendidikan yang dijalankan oleh negara Finlandia, mulai dari sistem pendidikan yang bersifat fleksibel, lalu pendidikannya yang diadakan secara menyeluruh, berbasis inklusi, serta nilai seorang guru di sana, juga riset yang dihasilkan oleh pelajar. Dan yang terakhir, sistem pendidikan di Asia. Sistem pendidikan di Asia ini, khususnya di negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, menekankan disiplin pembelajaran yang berbasis STM, Science,
teknologi, engineering and mathematics, dan juga pencapaian akademik. Meskipun unggul secara global dalam hal kompetisi akademik, sistem yang terstruktur dengan sangat kompetitif ini bisa saja menjadikan tantangan kesehatan mental bagi siswanya. Nah, lalu bagaimana sih metode pengajaran di Asia ini? Metode pengajaran di Asia ini mencakup 3. Yang pertama ada model pembelajaran yang berpusat pada guru. Lalu yang kedua, ujian berkala. Ujian berkala ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Dan selanjutnya yang terakhir ada hafalan. Hafalan ini adalah alat utama untuk memastikan penguasaan materi dari yang telah disampaikan kepada siswa. Demikian pembahasan sistem pendidikan dalam video saya ini. Mengutip kata dari seorang Najwa Shihab bahwa hanya pendidikanlah yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Semoga pendidikan khususnya di Indonesia ini bisa mencapai tujuannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hingga bisa menyelamatkan masa depan. Terakhir kalinya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.